sholat cukup sekali seumur hidup. Kan enteng, karena seumur hidup cukup sekali sholat, ya ikuti aja yang itu daripada sholat sehari 5 kali. Ini praktek penyesatan umat yang banyak terjadi, yang banyak diikuti. Ternyata yang ngikutin itu bukan orang yang baru Islam saja, orang Islam sendiri yang dari nenek moyangnya ada yang ikut seperti itu. Aliran sesat itu tidak sesuai dengan syariat, itu mudah diikuti. Yang nyeleneh, dakwah itu mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid. Saking pentingnya bukan saja kepada non-muslim, banyak orang Islam sendiri yang tidak paham tauhid. Apakah banyak orang Islam yang menyekutukan Allah? Banyak. Contoh, sholat ya, berdukun ya. Jadi dakwah saya bukan cuma kepada non-muslim, tapi kepada orang Islam sendiri saya dakwahin. Makanya banyak yang tidak suka sama saya. Itu orang Cina yang tertarik dengan Islam, begitu dia tanya dengan orang Islam sendiri, orang Islam itu sendiri bingung mau jawab. Makanya begitu ketemu dengan saya jelaskan. Masya Allah, kan Pak Ustadz bukan asli Islam. Iya, tapi saya pelajari Islam itu seperti apa. Amma yatasaalun 'anin naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Kalla saya'lamun. Saya kebetulan lahir dari suku Dayak Mentuka. Suku Dayak Mentuka itu fanatik Katolik. Kalau di kampung dulu, siapa yang nikah sama orang kampung masuk Katolik. Nah, tapi begitu saya Islam, keluarga besar di kampung kan kenal betul siapa saya. Jadi begitu saya pulang ke kampung, paling mereka nanya, udah makan belum, apa kabar. Nah, yang tadinya mereka benci, memang benci keluarga besar, karena mereka tidak tahu. Begitu mereka tahu kiprah saya dakwah, mereka bertanya, saya jawab. Akhirnya mereka, iya ternyata Islam itu nggak jelek. Nah, apapun yang mereka tanya, kita jawab. Apapun yang mereka tanya, kita jawab. Jadi ketika mereka menanyakan sesuatu kita tidak tahu, akan jadi masalah. Kenapa kau masuk Islam? Kalau kau sendiri tak mengerti Islam. Nah, setelah kita mengerti Islam, banyak keluarga-keluarga yang kemarin tidak senang sama saya, begitu lihat saya dakwah keliling, bingung mereka. Kapan belajarnya? Sekarang udah dakwah keliling. Nah, jadi ya, mereka bahkan ada yang kagum. Yang kemarin panggil nama, sekarang panggil paling Pak Ustadz kapan datang? Karena kekaguman mereka. Kalau sebelum-sebelumnya kan banyak yang tidak suka, benci, pokok macam-macam. Tapi begitu mereka udah kenal karakter Islam itu seperti apa, malah senang mereka. Saya alami itu perjalanan saya waktu dari Tasikmalaya ke Jakarta. Waktu dari Tasikmalaya ke Jakarta, saya punya uang habis. Akhirnya ada yang ngantar ke Pondok Kebalen. Di Pondok Kebalen itu saya pikir dibawa ke rumah, ternyata dititip di masjid. Nyampe jam 3, jam pas asar, azan asar, saya sholat asar. Terasa lapar, perut belum makan dari pagi. Cuma saya berdoa, ya Allah, hanya Engkau yang tahu akan keadaan hamba, ya Allah. Alhamdulillah, sekonyong-konyong ada orang datang ke masjid bawa makanan, bawa rantang. Pak, silakan makan. Saya Pak, ya. Disuguhkan makanan, lauk ayam, sayurnya sayur ketimun, saya makan. Bahkan selama di masjid itu selalu ada orang bawa makanan buat saya, padahal orang tidak kenalin saya. Nah, karena prinsip saya setelah saya Islam ada Allah. Bahkan waktu di situ, karena saya masih jahil kan merokok saya. Pingin merokok kan tidak etis kita minta rokok sama orang, apalagi kita belum kenal sama orang dan orang belum kenal sama kita.
Cuma saya berdoa setelah asar, apa doa saya? Ya Allah, hanya Engkau yang tahu akan keadaan hamba ya Allah. Itu aja doanya. Ketika datang sepasang suami istri masuk ke masjid, suaminya sholat, istrinya ngasih bungkusan. Pak, rezeki buat bapak. Saya terima. Begitu suaminya udah selesai sholat, mereka pamit, baru saya buka. Ternyata isinya 1 selop rokok gudang garam surya. Saya mikir besok Jumat, saya nggak punya uang sepeser pun buat ngisi kotak infak Jumat. Nah, dari subuh kemis itu saya mikir, bagaimana cari uangnya. Waktu itu ATM nggak ada, belum ada ATM saya. Mau jual pakaian, nggak mungkin ada yang mau beli. Mau minjam sama siapa? Begitu selesai sholat asar seperti dikejutin, ada Allah. Dan saya bilang, ya Allah, besok hari Jumat hamba nggak punya uang buat ngisi kotak infak Jumat ya Allah. Engkau maha kaya. Setelah saya berdoa, sekonyong-konyong datang ibu-ibu masuk ke masjid. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Pak, ini rezeki buat Bapak. Dikasihkan seamplop. Selesai kasih, si ibunya berlalu. Saya buka isinya 350.000. Besok Jumat saya isi 100.000. Akhirnya Allah mudahkan saya datang ke Hasanah Kebajikan Jakarta mempelajari Al-Quran. Ternyata asbabnya dari infak itu tadi. Setelah Islam saya merasa Allah itu ada. Allah itu ada. Kenapa saya katakan Allah itu ada? Ketika saya perlu apa dalam dunia dakwah saya selalu dibantu oleh Allah. Gitu mau dakwah, misalnya ke jauh nih, dakwah keluar pulau. Ya Allah, saya mau dakwah ke Jayapura ya Allah. Engkau maha kaya, maha kuasa, maha bijaksana ya Allah. Seketika ada yang ngirim uang Ustadz buat beli tiket. Sebelumnya wassalam. Ya, di Islam ini itu assalamualaikum, waalaikumsalam, saudara sudah, tidak ada curiga. Itu luar biasanya. Saya waktu itu ditanya oleh almarhum ibu, kamu dakwah keliling kayak gitu, ada kayak ngasih makan? Saya ketawain, Bu, Islam itu saudara, Bu. Islam itu tidak mandang jabatan, tidak mandang status kaya miskin. Begitu Islam saudara. Itu saya ceritakan pernah diajak makan oleh para pejabat. Si ibu bingung, kok bisa ya? Itulah Islam. Nah, kalau agama sebelumnya maaf, kalau kita minjam barang walau-walam itu bisa mau dikasihkan, enggak. Tapi begitu Islam, saya mau kemana gitu? Paling, Pak, boleh pinjam mobil sebentar? Oh, Ustaz, ambil aja di rumah. Ya, itu yang luar biasa, itu yang mahal ketika saya Islam, ketenangan itu yang mahal. Jadi, tidak pernah rasa gundah, tidak ada galau, masalah apa sih? Ada Allah. Ada Allah masalahnya. Sebelumnya kan, kalau begini bagaimana ya? Kalau begini bagaimana? Karena sandarannya tidak ada. Setelah Islam, saya punya sandaran yang kuat. Makanya, begitu Bang Ilham aja gabung di Yayasan 7 Langit, oke. Rencana apa? Kenapa kita punya rencana? Karena kita harus punya rencana ke depan bagaimana kita memajukan umat ini dengan Al-Qur'annya. Dakwah itu apa sih? Dakwah itu mengembalikan manusia kepada ajaran tauhid. Nah, itu penting sekali. Nah, saking pentingnya bukan saja kepada non-muslim,
non-Islam. Banyak orang Islam sendiri yang tidak paham tauhid. Banyak. Nah, apalagi mereka. Kalau mereka yang bukan Islam, jelas mereka tidak paham tauhid. Sekarang kita yang Islam, banyak umat Islam sendiri yang tidak paham tauhid. Tauhid itu apa sih? Mengesahkan Allah, yang tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Sekarang di umat Islam, apakah banyak orang Islam yang menyekutukan Allah? Banyak. Contoh, sholat ya, berdukun ya. Padahal tidak boleh, hapus amalannya. Sholat iya, ke keramat iya, tidak boleh, hapus amalannya. Apalagi ini udah Islam nih, dari mualaf nih, mualaf dia dari Kristen masuk Islam. Ada acara di kampungnya, datang tempat keramat, dia datang juga. Ketika itu hapus amalannya. Nah, makanya mualaf itu penting sekali belajar. Selama ini saya perhatikan, iya, kalau mualaf maklum, tapi Islam asli bagaimana? Jadi dakwah saya bukan cuma kepada non muslim, tapi kepada orang Islam sendiri saya dakwahin. Makanya banyak yang tidak suka sama saya, supaya orang kembali kepada jalan Allah, kembali mengesahkan Allah. Karena mudah diikuti, aliran sesat itu tidak sesuai dengan syariat, itu mudah diikuti. Yang nyeleneh, yang tidak mengikuti syariat banyak. Bahkan ada yang paham yang apa? Sholat cukup sekali seumur hidup, kan enteng. Karena seumur hidup cukup sekali sholat, ya ikut aja yang itu daripada sholat sehari 5 kali. Nah, ini praktek penyesatan umat yang banyak terjadi, yang banyak diikuti. Ternyata yang ngikutin itu bukan orang yang baru Islam saja, orang Islam sendiri yang dari nenek moyangnya ada yang ikut seperti itu. Apakah banyak, Ustaz? Banyak. Makanya untuk kembali ke Islam tidak banyak. Padahal begitu mereka menolak Al-Quran saja, hapus amalan mereka. Justru yang Islam yang dari lahir sendiri, begitu ditanya mereka juga nggak ada yang mengerti. Ini kasus banyak terjadi. Yang saya ceritakan kemarin yang di Parit Baru, itu orang Cina yang tertarik dengan Islam. Begitu dia tanya dengan orang Islam sendiri, orang Islam itu sendiri bingung mau jawab. Makanya begitu ketemu dengan saya jelaskan. Masya Allah, kan Pak Ustadz bukan asli Islam. Iya, tapi saya pelajari Islam itu seperti apa. Nah, ini masalahnya. Apalagi bertanya sama orang yang tidak jelas. Saya ingat waktu saya masih di Pondok Kelapa, ada orang yang sering lihat saya ke masjid. Dia bilang apa? Abang mau jadi kiai nggak? Jadi kiai. Kalau mau jadi kiai, ikut majelis kita. Sebulan bisa jadi kiai. Saya bingung. Kok enak jadi kiai bisa sebulan? Saya tanya, guru kalian siapa? Mbah Karno. Mbah Karno itu siapa? Pak Soekarno. Pak Soekarno itu siapa? Presiden dulu. Akan udah mati, saya bilang. Nah, itu kasus. Kalau kita nggak jeli, banyak yang disesatkan. Nah, kayak kasus yang di Mandi, Sompak kalau nggak salah, banyak yang ikut Ahmadiyah. Kenapa? Karena mereka nggak paham. Nah, yang paham tadi, mungkin mereka nggak sempat datang ke sana. Nah, itu pentingnya kita belajar Islam. Ketika kita paham, orang bertanya, langsung jawab, ini loh, kasusnya ini loh. Makanya program yang saya ajarkan sekarang kan program tematik Quran. Ketika orang ada masalah, paling tanya, ada Quran nggak? Kalau ada Qurannya, masalahnya di surat sekian ayat sekian. Penyebabnya surat sekian ayat sekian. Solusinya surat sekian ayat sekian. Kan enggak repot kita jawabnya. Itu Al-Quran. Nah, begitu. Nah, sementara yang Islam asli belum tentu. Mereka jarang mau belajar. Kenapa? Kak Datuk kuda Islam, kita ini keturunan Islam, maka Islam sendiri mereka abaikan sebetulnya.
Saya pribadi rasanya nggak ada tantangan yang berarti buat saya dakwah. Dakwah itu yang ditanya apa? Keberanian kita menyampaikan kebenaran. Itu aja. Kalau kita berani, semuanya lillahi ta'ala aman. Tapi kalau kita tidak berani, wassalam. Jangankan di Kalimantan Barat, saya ingat waktu itu saya dakwah di Bangka Belitung. Yang saya bahas tentang apa? Dukun. Orang Bangka Belitung bilang apa? Ustadz, jujur kita tidak pernah dikasih materi seperti ini, Ustadz. Kita kalau udah sholat berdukun hapus amalannya, Pak. Nggak dianggap. Selama ini nggak ada yang ngasih tahu seperti itu, Ustadz. Nah, apalagi di kampung. Permasalahan yang baru, orang yang baru masuk Islam itu, pertama tempat bersandar. Tempat bersandar. Karena yang saya alami, pertama saya Islam, kemana saya? Akhirnya saya ke Sintang. Di Tempunak saya belajar sholat. Nah, akhirnya punya inisiatif berangkat ke Jawa, mondok di Jawa. Dan sempat juga dibohongin, mau dibiayain segala macam. Tapi semuanya saya abaikan. Dan alhamdulillah, setelah saya belajar Al-Quran, dan alhamdulillah saya dapat tempat yang menyenangkan bagi saya, di mana saya berada. Saya selalu berdakwah dengan Al-Quran, dan yang saya inginkan teman-teman yang baru Islam belajar Islam dengan sebenar-benarnya. Ketika mereka dimanapun berada, mereka senantiasa menyampaikan ayat Quran dengan sebenar-benarnya juga. عما يتساءلون